Bab 5611. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Mengapa? Muyun memandang Li Baozong. Li Baozong menjelaskan, superposisi kekuatan langit dan bumi dan kekuatan iblis yang kacau sangatlah berbahaya. Dan di dalam tempat ini, kekacauan ruang dan waktu juga sangat berbahaya. Kemungkinan besar Anda telah berada di dalamnya selama ratusan tahun, dan dunia luar akan berlalu dalam sekejap. Tapi mungkin juga kamu tinggal di dalam selama 1/4 jam, dan ratusan tahun telah berlalu di luar. Setelah mengatakan ini, Muyun ragu-ragu. Jika sudah ada di sana selama ratusan tahun, tidak apa-apa jika masa lalu dilewatkan keluar. Tetapi jika Anda tinggal selama beberapa hari dan ratusan tahun berlalu di luar, maka Anda sudah selesai. Li Baozong melanjutkan, selanjutnya, pada awalnya 10.000 lembah iblis memanfaatkan aliran Tianluan ini untuk mengembangkan satu demi satu karakter Raja Dao dan Kaisar Dao, tetapi korbannya bahkan lebih besar. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, lembah 10.000 setan secara bertahap memilih untuk melupakan tempat ini, dan saya tidak ingin anak-anak di lembah datang ke sini untuk mengambil risiko. Risikonya terlalu tinggi, meski manfaatnya besar, namun pengorbanannya juga berlebihan. Jika lembah iblis yang baru didirikan saat itu, usahanya akan sepadan. Tapi sekarang, itu tidak layak dilakukan. Muyun memandang Taniguchi, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, aku akan tetap masuk dan mencari tahu. Jika benar-benar ada di dalamnya dan tidak bisa keluar, Senior Jintong tetap berada di luar, setidaknya Yun Mengku tidak akan hancur saat itu. Melihat Muyun begitu gigih, Li Baozong tidak tahu bagaimana membujuknya untuk sementara waktu. Mencari kekayaan dan bahaya. Muyun tersenyum dan berkata, jika saya memiliki kesempatan, kali ini Taoisme akan terbuka peningkatan lagi. Saya masih belum tahu, jika tidak, kapan budidaya Taoisme langkah demi langkah akan mencapai harapan saya. Li Baozong tidak berkata apa-apa. Muyun melangkah ke lembah selangkah demi selangkah. Sosoknya dengan cepat diselimuti kabut di lembah, hingga akhirnya angin menderu terus terdengar, lembah kacau balau, dan tidak ada yang terlihat. Li Baozong berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Untuk situasi keseluruhan, Muyun tidak boleh masuk. Pada saat ini, Jintong juga datang ke lembah, memandang Li Baozong, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, anak ini selalu seperti ini, biasakanlah. Li Baozong tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Muyun, yang memasuki aliran Tianluan, hanya bisa merasakan desiran angin di telinganya, yang tak henti-hentinya. Langit dan bumi telah kehilangan kilaunya, dan matahari serta bulan secara bertahap meredup. Tiba-tiba, cahaya di depan menjadi terang, dan gunung-gunung muncul. Di puncak gunung, bintang-bintang berkelap-kelip, memancarkan aura yang dirindukan Muyun. Kekuatan Yuan Dao langit dan bumi. Sebelumnya di tanah kuno pegunungan King Huang, Xuan Luo terlihat, dan dia dibawa ke dunia yang aneh, di mana dia bertarung dengan sekelompok binatang buas yang tidak dikenal. Pada saat itu, Muyun tidak tahu bahwa itu disebut kekuatan Yuan Dao langit dan bumi. Dia hanya tahu bahwa titik cahaya ini mengandung kekuatan yang sangat kuat dan murni, yang dapat membantunya membuka Dao Mansion, dan kecepatan pembukaannya sangat cepat. Kemudian, saya harus menemui Zhang Xuexin dan memahaminya. Kekuatan Yuan Dao langit dan bumi lahir dari langit dan bumi, dan ini benar-benar berbeda dari kekuatan Dao yang diserap oleh latihan biasa para seniman bela diri. Kekuatan semacam ini mengandung semacam Yuan antara langit dan bumi. Mengenai alasan Yuan, Zhang Xuexin tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja, entah itu dunia besar langit dan bumi pada masa kesunyian besar atau dunia baru era baru, di dunia ini perwujudan kekuatan jauh lebih dari sekedar kekuatan Dao. Ada ribuan kekuatan dan ribuan efisiensi energi. Kekuatan langit dan bumi hanyalah salah satunya, dan efek ajaib terbesarnya adalah meningkatkan kecepatan perkembangan Tao sebanyak 100 kali lipat bagi seniman bela diri tingkat Tao. Muyun, yang pernah mengalaminya sekali sebelumnya, secara alami bersemangat ketika dia melihat energi langit dan bumi kembali terkondensasi di puncak gunung. Saat ini, terdapat lebih dari 1.200 tempat tinggal Tao, dan tidak masalah berurusan dengan kaisar yang paling umum. Tapi ini jauh dari pengejarannya, tapi kesenjangannya sangat besar. Untuk membuka pemerintahan Tao, kita harus terus mempercepatnya. Muyun melangkah keluar dan sampai di kaki gunung yang tinggi.
Di puncak gunung terdapat bintang-bintang kecil yang memancarkan cahaya lembut. Dan ketika Mu Yun berjalan ke gunung tinggi di depannya, gunung itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Dengan sosok kekar, dia bangkit dari tanah. Sebuah kuku besar dengan lebar 9 kaki melangkah tepat di depan Mu Yun, menghalangi jalan Mu Yun. Benar saja, masih ada binatang buas yang aneh. Ekspresi Mu Yun agak menggoda. Di dunia misterius itu, ada banyak energi Yuan Dao langit dan bumi, tetapi ada juga banyak binatang buas yang menakutkan. Satu demi satu binatang buas, merampas kekuatan langit dan bumi darinya. Sekarang, di sini, muncul lagi. Mu Yun mengepalkan telapak tangannya, dan pedang Raja Ming muncul. Ayo, siapapun yang berani menghentikannya, dia akan membunuh siapapun. Selanjutnya, pertarungan demi pertarungan berlanjut. Mu Yun mendaki gunung satu demi satu, dan aura pembunuh di sekujur tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Ini ditakdirkan sama seperti sebelumnya, ini adalah jalan tanpa akhir yang terbentang tanpa akhir. Tapi Mu Yun tidak mau melepaskan kesempatan bagus itu. Dengan bakatnya dalam melahap dan memurnikan darah, ia memang mampu merampas ki dan darah murni dari makhluk mati untuk membantunya berkembang. Tapi bagaimana bisa begitu banyak orang kuat yang mati? Terlebih lagi, kekuatan Yuan Dao langit dan bumi ini lebih cepat daripada kecepatan energi roh yang melahap diri sendiri. Kesempatan langka seperti ini tidak boleh dilewatkan. Hari demi hari, tahun demi tahun. Mu Yun juga tidak tahu sudah berapa lama sejak dia berada di dunia luar. Tapi di sini, dia telah menghabiskan 70 tahun. Selama 70 tahun, berjuang tanpa lelah, menjarah cahaya bintang yang diubah oleh kekuatan langit dan bumi. Mu Yun memikirkan kesulitan di dunia Changlan. Menghadapi hantu 4 kaisar dewa yang berdiri di langit, yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan ayah dan ibunya meninggal, tetapi Qin Mengyao melakukan segalanya untuk dirinya sendiri. Berapa tahun, dia selalu berbicara tentang melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi, namun pada akhirnya, dia selalu dilindungi. Dalam hal ini, dia sudah muak. Dia tidak ingin merasa tidak berdaya lagi. Setiap kali dia berada di ambang kehancuran mental, pikiran Mu Yun selalu mampu memunculkan sosok seorang teman lama, yang memotivasi dia untuk terus bergerak maju. 200 tahun telah berlalu. Di dalam tubuh Mu Yun, nafasnya berputar-putar. Berdiri di ujung bumi, memandang ke depan, ada langit yang tak berujung. Saat Mu Yun melihatnya, di antara langit dan bumi, satu demi satu bintang secara bertahap muncul, bersinar dengan kilau sebening kristal. Kilaunya tetap ada, dan membentuk sosok kekar. Sosok itu tampak panjangnya puluhan ribu kaki, tergantung di atas langit, bersinar terang. Seperti harimau, seekor harimau dengan cahaya bintang di sekujur tubuhnya. Di mulut harimau yang terbuka, sesosok tubuh berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandangi 9 langit di kejauhan. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Mu Yun. Matanya bersinar seperti bintang, dan ketika dia melihat ke arah Mu Yun, sepertinya 2 sinar cahaya besar benar-benar lahir, langsung menyinari pikiran Mu Yun. Saat berikutnya, Mu Yun menemukan bahwa dunia tempat dia berada, pemandangan sekitarnya secara bertahap membusuk dan hancur. Pembusukan dan disintegrasi semacam ini tidak berlangsung lama, kemudian dunia mulai dipersatukan dan diakomodasi, serta menjelma menjadi dunia baru. Di satu sisi padang rumput yang jernih, masih ada bintang-bintang di langit, terhubung membentuk seekor harimau yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Di mulut harimau, sosok itu masih ada. Mu Yun berdiri di atas rumput dengan pedang, angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia hanya merasa bergejolak. "Siapa kamu?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Mu Yun berbalik dan melihat, ekspresinya tertegun, sosok dengan gaun berwarna bulan gelap muncul di depannya. Melihat sosok di mulut harimau lagi, sosok itu telah menghilang. Mu Yun memandang pria itu dan menangkupkan tangannya, "Junior Mu Yun. Saya melihat bahwa dharma yang Anda praktikkan sepertinya berasal dari aliran Buddha." Sebelum memenggal kepala binatang dan melahap kekuatan primordial langit dan bumi, Mu Yun selalu menggunakan dao welas asih, dao pembasmian, dan dao pembantaian spiritual besar. "Ya, apakah kamu dari keluarga Buddha?" "Tidak," Mu Yun mau tidak mau berkata, "ceritanya panjang. Saya punya waktu." Mendengar ini, ekspresi Mu Yun membeku, dan kemudian dia mulai menceritakan pengalamannya di One Fomen. Menghadapi karakter yang berbahaya dan tidak dikenal, Mu Yun merasa lebih baik dia jujur. "Jadi begitu." Pria itu memandang Mu Yun dan berkata,
apakah kamu seorang pendekar pedang? Ya, junior ini telah menjadi pendekar pedang sejak dia memasuki seni bela diri di kehidupan ini. Lelaki itu lalu berkata, ada ilmu pedang, jika kamu bisa mempelajarinya, kamu boleh meninggalkan tempat ini, jika tidak, kamu akan mati di sini, beraninya kamu mempelajarinya. Mendengar ini, Mu Yun langsung berkata, kenapa kamu tidak berani? Takut melakukan apa? Anda tidak bisa mati jika belajar, atau Anda akan mati jika tidak belajar. Pria itu tersenyum dan berkata, memiliki keberanian itu baik. Mengatakan itu, pria itu membuat gerakan di telapak tangannya, dan di telapak tangannya, sebuah pedang panjang terkondensasi. Pedang itu, yang seluruh tubuhnya terbuat dari cahaya bintang, tampak ilusi, tetapi muncul di tangan manusia, tetapi sangat nyata. Nama saya Xing Yuan, dan saya dipanggil Kaisar Agung Xing Yuan. Dalam kehidupan ini, saya mengejar puncak, tetapi pada akhirnya, saya hanyalah seorang Kaisar Tao. Di masa lalu, di alam penguasa surgawi Tao, 5.999 rumah besar Tao dibuka. Untuk mencapai 6.000, mereka tidak dapat mengambil langkah itu dan menjadi Kaisar Tao. Tidak puas, aku menciptakan teknik pedang sendiri, yang disebut seni pedang bintang. Seni pedang ini adalah kerja keras hidupku. Bahkan jika aku menjadi seorang kaisar yang hebat, aku telah menyempurnakan seni ini sepanjang waktu. Seni pedang astral, seni pedang yang diciptakan oleh seorang kaisar agung dengan susah payah. Mu Yun masih sangat tertarik. Saya telah mewariskan teknik pedang ini kepada keturunan saya, tetapi sangat sedikit yang menyelesaikannya, dan hanya sedikit yang mahir. Kaisar Xing Yuan memandang Mu Yun dan berkata lagi, apakah kamu benar-benar ingin belajar? Belajar, itu semua sudah dikatakan dan dilakukan, bukan lelucon jika Anda tidak mempelajarinya. Seni pedang, ini, jika ada lebih dari 1.000 rumah Tao, kamu bisa mulai mempelajarinya. Sampai kamu menjadi kaisar, kekuatan seni pedang ini bisa lebih kuat lagi. Pada awalnya, ada 8 bentuk. Saat saya terus menyimpulkannya, pada akhirnya hanya ada 5 bentuk, tapi saya menghabiskan jutaan tahun mempelajari 5 bentuk yang disederhanakan. Kaisar Agung Xing Yuan berkata, baiklah, gaya pertama, Qian Xing Lian. Kaisar Xing Yuan mengucapkan sepatah kata, dan pedang panjang di tangannya seperti angin. Ketika tiba-tiba naik, itu memicu kekuatan langit dan bumi dan berguling. Tiba-tiba, ribuan energi pedang membubung ke langit, seolah-olah ada ribuan bintang di langit, berkumpul dan kemudian mekar. Saat energi pedang seperti cahaya bintang mekar, ia menghantam daratan yang jauh. Dong dong dong, ledakan tumpul tersebut menyebabkan bumi berguncang. Gaya 1.000 bintang, pedang itu seperti bintang, yang tersebar adalah langit penuh bintang, dan yang berkumpul adalah meteorit bintang. Baik dikumpulkan atau disebarkan, ada metode sihir yang sangat kuat. Di atas bumi, di bawah langit, satu orang berbicara, dan yang lainnya mendengarkan. Ketika Kaisar Xing Yuan menjelaskan semuanya dengan jelas, Mu Yun mulai berlatih. Seperti yang dikatakan Kaisar Xing Yuan, ini sangat sulit. Meskipun Mu Yun sekarang berada di 3 alam jantung ilmu pedang, dia tidak pernah mengendurkan latihan ilmu pedangnya selama bertahun-tahun, tapi sekarang dia masih menghadapi banyak kemunduran. Kaisar Xing Yuan bergumam, jika kamu berhasil, kamu dapat meninggalkan tempat ini. Jika kamu tidak berhasil, kamu akan berkeliaran di dunia tanpa akar ini, seperti dunia dakwit tanpa akar ini. Hati Mu Yun tenang, dia tidak peduli apakah dia tersesat atau tidak. Saat ini, dia sudah tenggelam dalam seni pedang astral. Penyempurnaan 1.000 bintang, penempaan Wansing, langit penuh bintang, semua fenomena kembali ke satu pedang. Pedang astrologi, sebanyak 5 teknik pedang astrologi, tapi itu membuat Mu Yun merasakan dunia ilmu pedang yang misterius dan tak terbatas, yang ditampilkan di depannya. Ilmu pedang ini sangat dalam dan kuat. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Selama 7 tahun, Mu Yun mengayunkan pedangnya tidak kurang dari 10.000 kali sehari. Dan 7 tahun, Mu Yun akhirnya mengambil kendali seni pedang bintang. Tapi kendali semacam ini hanyalah permulaan bagi Mu Yun. Dia bisa merasakan bahwa ilmu pedang Kaisar Agung Xing Yuan jauh lebih misterius dari itu, dan bahkan bisa dikombinasikan dengan 3 gaya tebasan klan, tebasan Qiankun, dan tebasan Wanling miliknya sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelum berlatih seni pedang lainnya. Hari ini, antara lautan luas bintang dan langit,
Sosok Kaisar Xingyuan muncul kembali. Kamu benar-benar mempelajarinya. Kaisar Xingyuan bergumam, selama bertahun-tahun, saya telah bertemu banyak orang, tetapi mereka semua gagal. Kamu benar-benar memiliki hubungan denganku. Mendengar ini, Mu Yun segera berkata, terima kasih, senior, karena telah mengajariku ilmu pedang. Saya tidak mengajari Anda seni pedang ini. Anda tidak bisa mengajarkannya. Keberhasilan Anda dalam berkultivasi membuktikan bahwa Anda memahami ide saya untuk menciptakan seni pedang ini. Ini adalah takdir Anda dan nasib saya. Mendengar nasib keduanya, ekspresi Mu Yun menjadi aneh. Kaisar Agung Xingyuan memandang Mu Yun, tapi dia berhenti berbicara. Senior, jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa mengatakannya secara langsung, dan junior akan melakukan yang terbaik. Setelah memperoleh teknik pedang dari orang lain, Mu Yun secara alami berusaha sekuat tenaga. Kaisar Agung Xingyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum dan berkata, dunia astronomi tempat saya berada di masa lalu, dan sekarang saya tidak tahu apakah itu masih ada. Paviliun pedang bintang di dunia astronomi diciptakan oleh aku di masa lalu. Mungkin paviliun Xingjian dihancurkan selama Perang Merah Kuning, dan mungkin masih ada keturunan yang tersisa. Setelah kamu keluar, jika kamu menemukan paviliun Xingjian, tolong sampaikan trik pedang ini kepada keturunanku di paviliun Xingjian. Jika kamu mempelajarinya atau tidak, kamu akan melihat peruntungan mereka. Mendengar ini, Mu Yun segera membungkuk dan berkata, senior, jangan khawatir, junior ini pasti akan menyimpannya di hatimu. Ayo, kekuatan langit dan bumi di sini lenyap, dan kekuatan stabilitas ruang di sini juga akan cacat. Dunia tanpa akar ini pada akhirnya akan lenyap begitu saja. Ketika kata-kata Kaisar Xingyuan jatuh, dunia di sekitarnya perlahan-lahan runtuh. Di atas langit, sosok Xinghu berangsur-angsur runtuh, dan sosok Kaisar Xingyuan berangsur-angsur menghilang. Mu Yun membungkuk dan memberi hormat, menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, senior, saya tidak akan pernah melupakan instruksi Anda. Segera, sosoknya menghilang di antara dunia. Ia muncul kembali, dan tempat masuknya mata masih menjadi lokasi pintu masuk lembah di Gunung Wanbao, Lembah Wanyao. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari 200 tahun, dan Mu Yun berdiri di tempat yang sama, tetapi ada ilusi bahwa waktu dan ruang terpisah. Di luar, sudah berapa lama? Bocah bau, kamu keluar. Terdengar geraman, Mu Yun mendongak dan melihat tong emas itu panjangnya sekitar 10 kaki, melingkar di atas batu besar di sisi kiri lembah, dan dia melihatnya. Jintong senior, Mu Yun melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, senior Lao Jintong sedang menungguku. Jintong mengibaskan ekornya, Mu Yun tanpa sadar memblokir dengan kedua tangannya. Bang! Namun sedetik kemudian, seluruh tubuhnya terlempar, terguling ke tanah, tertutup debu, dan terbatuk-batuk hebat. Jintong memandang Mu Yun dengan rasa ingin tahu, dan berkata, nak, ada berapa banyak tempat tinggal Tao? 2105 kursi. Mata Jintong terkejut. Sudah berapa lama kamu di sana? 207 tahun. Jintong memuji, benar, jumlah rumah Tao telah bertambah banyak, dan bahkan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Jika itu adalah Mu Yun sebelumnya, Jintong merasa cambuknya bisa langsung mematahkan tulang dada Mu Yun beberapa kali. Mu Yun berkata sambil tersenyum, berapa lama kamu menunggu, senior? 2 hari. 2 hari. Mu Yun terkejut sesaat, lalu menyeringai. Hasilkan banyak uang. Dalam 2 hari di luar, ia setara dengan mencapai 2105 rumah Tao dalam 2 hari. Jintong melanjutkan, Li Baozong sudah keluar. Dalam 2 hari, mereka harus menyerahkan Wan Baoshan. Li Baozong sedang menunda. Saat ini, tidak ada yang melihat adanya perubahan di Wan Baoshan. Mu Yun mendengarkan perkataan Jintong dan hanya tersenyum bahagia. Kalau ini budidaya diri, entah berapa tahun bisa dibuka hingga 2100 rumah Tao, kali ini 2 hari. Meskipun dia telah berada di Tianluanjian selama 200 tahun, seperti terakhir kali, dia terus-menerus berkelahi, dan semua orang lelah dan bodoh, tetapi seperti kata pepatah, begitu Anda terbiasa, Anda akan terbiasa. Peningkatan besar, tidak ada upaya yang sia-sia. Bang! Tapi ketika Mu Yun sedang memikirkan apa yang salah, dia mengarahkan ekornya langsung ke arahnya. Seluruh tubuh Mu Yun ditarik ratusan kaki jauhnya, berguling ke tanah, dan menatap Jintong dengan polos. Senior, bocah bau, apakah kamu sangat bahagia?
Aku menunggu di luar selama 2 hari, dan istriku menunggu selama 200 tahun di foto burungmu yang rusak. Apakah kamu bahagia? Dahi, Mu Yun buru-buru berkata, lain kali, junior ini pasti akan membawa senior Ziyue bersama dan menemani senior. Lain kali, Jin Tong menggulung ekor Mu Yun dan berkata dengan kejam, apakah kamu masih ingin melakukannya lain kali? Sakit senior, sakit sekali. Bahkan jika Mu Yun membuka lebih dari 2000 tempat tinggal Tao, menghadapi alam kesengsaraan pertama biasa, atau alam kesengsaraan pertama yang lebih kuat, tidak ada masalah untuk mengakhiri penyalahgunaan. Jin Tong, yang mampu menghadapi puncak kaisar. Perbedaannya sangat besar. Jin Tong dengan dingin mendengus, bocah bau, suami dan istriku tinggal di gambar burungmu yang rusak. Jika kamu perlu mengambil tindakan, aku akan membantumu. Kamu tidak perlu membawaku keluar, simpan istriku di dalam, ambil kesempatan ini datang dan beri ruang untuk dirimu sendiri. Aku tidak, senior salah paham. Baiklah, baiklah. Jin Tong melanjutkan, seseorang di sini, buka gambarnya. Oh, peta Zutian dibuka, dan di dalamnya, hanya kaisar yang telah ditangkap sebelumnya, Raja Dao, yang dengan serius membuka dunia peta Zutian. Mu Yun juga tidak peduli. Segera, Li Baozong muncul di sini dengan 3 sosok di tangannya. Ini adalah 3 kaisar dari klan Singa Gila dan Naga Terbang. Kali ini mereka sedang bergiliran. Saya khawatir akan terjadi kecelakaan. Saya menunggu di luar Gunung Wanbao, masuk bersama mereka, dan kemudian menangkap ketiganya. Ketika Li Baozong melihat Mu Yun keluar, dia merasa lega dan buru-buru berkata, 3 orang ditangkap, 1 kaisar berada di alam kesengsaraan ketiga, dan 2 orang berada di alam perampokan kedua. Ini juga merupakan standar untuk menjaga Wanbaoshan. Gunung Wanbao awalnya merupakan daerah pedalaman inti lembah 10.000 setan, dan orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Salah satu dari alam 3 kesengsaraan dan 2 alam kesengsaraan kedua sudah cukup untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Tapi kali ini, Mu Yun mengikuti Manan, ditambah pemberontakan Li Baozong, semuanya jauh lebih sederhana. Ketiga orang ini, gunakan mereka untukku. Preman Mu Yun bergerak, dan ketiga kaisar langsung dimasukkan dan menghilang. Li Baozong tidak tahu di mana Mu Yun menahan orang. Dia tahu betul bahwa dia tidak seharusnya bertanya, dan dia tidak seharusnya bertanya. Ayo pergi. Mu Yun tersenyum dan berkata, kali ini, panen sudah penuh, saatnya berangkat, tapi sebelum pergi, aku harus memberikan hadiah besar kepada lembah 10.000 iblis. Hadiah bagus. Li Baozong memandang Mu Yun dengan takjub. Setelah itu, Li Baozong membawa Mu Yun, yang berubah menjadi Ma Yun Sang, menuju luar lembah 10.000 setan. Adapun Ma Yun Sang yang asli, setelah menyelesaikan pekerjaannya, diam-diam dia dipenggal oleh Li Baozong. Setelah bertemu dengan Pan Guling, Li Baozong dan Mu Yun berdiri di puncak gunung tinggi yang jaraknya puluhan mil dari kamp pangkalan 10.000 lembah iblis. Mu Yun mengorbankan Long Yuanding dan tersenyum tipis. Ledakan. Hanya untuk melihat Mu Yun memutar Long Yuanding dengan kedua tangannya, pola Dao di tubuh Ding terus meningkat dan kemudian meledak. Ledakan. Saat berikutnya, antara langit dan bumi, ledakan yang menggemparkan hati bergema dari lembah 10.000 setan. Boom, 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 boom. Segera setelah itu, satu demi satu, suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi pecah sepenuhnya. Di dalam inti lembah 10.000 iblis, kawasan Gunung Wanbao, meledak total, mengguncang tanah dan berguncang, dan dapat dirasakan dengan jelas hingga puluhan mil. Kemudian, di lembah 10.000 setan, asap serigala mengepul, makian, ratapan, dan suara mengejutkan terus berlanjut dalam waktu yang lama. Mu Yun bertepuk tangan, menyingkirkan Long Yuanding, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, Tuan Li. Kedua sosok itu pergi bersama. Li Baozong juga terkejut dengan tangan Mu Yun. Tapi melihat kekacauan di lembah 10.000 setan, Li Baozong sangat gembira. Setelah bertahun-tahun menanggung penghinaan, hingga pecahnya perang, Li Baozong dan Wan Fomen bekerja sama secara pribadi, tetapi Wan Fomen selalu terlalu lemah. Hanya Mu Yun, yang ingin bermain sebesar yang dia inginkan, yang benar-benar dapat membantunya membalas dendam. Saat Mu Yun dan Li Baozong pergi bersama, di lembah 10.000 setan, Master Xiangru, kepala keluarga dari klan Singa Gila dan Naga Terbang. Ma Yu, kepala keluarga klan Pegasus Bayangan Merah. Xiong Qianfan,
kepala keluarga klan beruang Qiantian. Zhu Yuntao, kepala suku Zhujiachashan. Ren Yingyu, kepala keluarga dari klan ular perak raksasa. 5 karakter Sovereign Realm berjalan keluar dari tempat tinggal mereka satu demi satu. Siluet mereka mengosongkan diri dan berdiri di atas Gunung Wanbao. Segera, orang kedua dari 5 klan, termasuk Yin Haoxuan, Qi Yuanhua, Xi Zhenghe, Zhu Yunye, dan Ma Gaoze, datang satu demi satu. Apa masalahnya? Wajah guru Xiangru pucat pasi. Formasi di Wanbaoshan meledak satu demi satu, dan Long Yuanding menghilang, Zhu Mingjiong, Manan, beberapa lainnya. Xi Zhenghe berkata dengan sedikit gemetar dalam suaranya. 9 alam berdaulat besar melibatkan klan Singa Liar dan Naga Terbang, klan Gunung Retak Babi, dan klan Pegasus Bayangan Merah. Apakah ada mayat? Tidak, atau mungkin, tidak. Apa maksudnya? Xi Zhenghe menjawab, ledakan ini terlalu mendadak. Formasi di Wanbaoshan hancur satu demi satu, dan segala sesuatu di Wanbaoshan langsung diledakkan. Tidak mungkin untuk menanyakannya sama sekali. Para kaisar diledakkan menjadi ketiadaan, atau mereka tidak ada di sana, saya tidak mengerti. Mendengar ini, para leluhur hampir mengangkat punggung mereka karena marah. Di mana Wanbaoshan? Ini adalah tempat penyimpanan semua pil Tao, peralatan Tao, trik Tao, dan beberapa materi surgawi dan harta duniawi di seluruh lembah 10.000 setan. Tentu saja, masing-masing dari 5 klan besar memiliki gudang kecilnya sendiri, yang menyimpan barang-barang dengan nilai inti yang tak tertandingi. Tapi, Wanbaoshan adalah tempat penyimpanan sumber daya budidaya yang dimiliki bersama oleh 5 klan. Kalau tidak, bagaimana bisa kaisar dari 5 marga itu sering berganti shift menjaga? Tapi sekarang, sudah dibom. Memeriksa, Xi Xiangru berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat apakah itu yang dilakukan Wan Fomen. Atau orang-orang kita, menjaga dan mencuri. Ya, bagi Xi Xiangru dan beberapa leluhur, mustahil bagi klan untuk menjaga dan mencuri. Kebanyakan dari mereka adalah hantu dari Wan Fomen. Bagaimana dengan Tuan Li? Patriark Mayu bertanya. Tuan Li, sebelum ledakan, seseorang melihat bahwa Tuan Li juga memasuki Gunung Wanbao. Ledakannya terlalu dahsyat. Jika terletak di posisi inti, saya khawatir Kaisar Tuan Li tidak dapat lolos dari kematian di alam 5 kesengsaraan. Setelah mendengar ini, wajah Xi Xiangru berubah total. Wanbaoshan telah tiada, dan kerugiannya sangat besar. Tapi Tuan Li sudah tiada, kerugiannya sangat besar. Pentingnya Li Baozong bagi lembah 10.000 setan tidak dapat diukur dengan harta karun. Lembah 10.000 setan adalah persatuan dari 5 klan, dan di sisi klan iblis, 5 klan memiliki banyak pengalaman dalam memerintah. Tetapi untuk kota-kota besar di 10.000 wilayah setan, kontak dengan ras manusia tersebut, pengoperasian berbagai bisnis, pembagian kepentingan, dan distribusi berbagai ras di lembah Del selama ini, Li Baozong yang bertanggung jawab. Divisi militer, tidak hanya membuat rencana, tetapi juga melakukan segala macam hal. Untuk mereka, nilai Li Baozong tidak kalah dengan Wanbaoshan. Kirimkan seseorang untuk menemukannya. Temukan penasihat militer. Tuan Xiangru meraung. Apa yang Xi Xiangru tidak ketahui adalah bahwa penasihat militernya kini telah kembali ke aliansi Cloud Alam Mushen bersama Mu Yun. Sesampainya di wilayah Mushen, melihat kota-kota yang semuanya ditempatkan oleh Yun Meng, dan akhirnya sampai di kota kuno timur dan melihat pemandangan di kota kuno timur, Li Baozong pun kaget. Mengenakan jubah hitam dan kerudung hitam, suara Li Baozong sedikit berubah, berseru, dulu, saya menginjakkan kaki di tanah 10 kota dan keadaannya kacau, tapi sekarang, benar-benar ada jejak kaki Yun Meng Anda di mana-mana, dan semuanya beres. Bagaimana kamu melakukannya? Li Baozong telah bersembunyi di lembah 10.000 setan selama bertahun-tahun, merencanakan pengembangan lembah 10.000 setan. Dia sangat berguna dalam cara mengoperasikan listrik. Tapi sekarang dibandingkan dengan Mu Yun, sepertinya dia tertinggal jauh. Mu Yun tidak menjelaskan banyak hal. Li Baozong saat ini, jangan dibeberkan untuk saat ini. Jika lembah segudang iblis tidak dapat ditemukan, yang terbaik adalah Li Baozong mati. Ketika lembah 10.000 setan benar-benar menemukan sesuatu, kita akan membicarakannya nanti. Saya punya seorang ahli untuk membantu saya. Mu Yun tersenyum, dan keduanya langsung kembali ke Cloud Alliance. Sekutunya sudah kembali. Segera, Bai Kun, Bai Yusan, Ku Yuliu, Kong Lin, dan An Tianyi datang satu demi satu.
Beberapa tokoh inti Liga Yunmeng semuanya heboh saat melihat Mu Yun kembali dari keberangkatan selama 2 hari. Beberapa dari mereka lebih khawatir daripada Zhang Xuexin bahwa Mu Yun akan berada dalam bahaya. Bocah bau, aku masih berpikir untuk menemukanmu. Sosok Xiao Jiutian muncul. Itu duduk di atas kepala sebuah sosok. Orang itu adalah Xiao Sanjiu. Patriark Xiao. Melihat Xiao Sanjiu, Mu Yun menyapanya dengan sopan. Xiao Sanjiu berkata sambil tersenyum, kali ini, setelah mendengarkan perkataan nenek moyang 4 generasi, saya datang untuk menyerahkan kepada pemimpin aliansi pastoral. Keluarga Xiao saya bergabung dengan Yunmeng. Keluarga Xiao bersedia bergabung. Mu Yun bertanya dengan heran. Keluarga Xiao berada di wilayah Zonglong, tetapi di seluruh dunia Jinglong, mereka adalah pemimpin kekuatan tingkat perunggu. Xiao Jiutian menjilat cakar kecilnya, dan berkata dengan santai, saya sudah berbicara, siapa yang berani menolak. Tapi kata-kata jelek ada di depan, saya harus memberikan posisi wakil pemimpin kepada cicit saya dari generasi yang tidak diketahui, jika tidak anjing itu hanya ingin bermain denganmu. Mu Yun tersenyum dan berkata, tidak masalah. Penambahan keluarga Xie adalah hubungan antara Xie Susu dan dia. Keluarga Xiao ini bergabung dengan begitu bahagia, Mu Yun tidak menduganya. Sepertinya wajah kucing Xiao Jiutian cukup besar. Hal-hal ini akan dibicarakan nanti. Karena Patriark Xiao ada di sini, inilah waktunya untuk membuka mata kita bersama. Karena itu, Mu Yun membawa beberapa orang ke belakang Yunmeng, di depan sebuah alun-alun. Mu Yun bergerak dengan telapak tangannya, dan di sekitar alun-alun, formasi Dao meningkat. Selanjutnya, yang terbaik adalah semua orang tenang. Karena itu, Mu Yun mengorbankan peti harta karun satu demi satu, serta potongan botol kaca, satu demi satu harta surga dan bumi. Mengesankan dan menakutkan. Segera, bidang seni bela diri yang besar telah menumpuk di atas bukit. Dan, jumlahnya terus meningkat. Lereng bukit setinggi ratusan kaki mengumpulkan harta karun yang mempesona. Bai Kun, Bai Yusan dan yang lainnya jatuh ke tanah karena ketakutan, gemetar. Aliansi, Tuan Aliansi. Bai Kun berkata dengan bodoh, apakah kamu merelokasi Gunung Wanbao di lembah Wanyao? Mu Yun tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu? Saya menjarah Wanbaoshan dan meledakkan Wanbaoshan. Mengatakan ini seperti sebuah kejutan yang menghancurkan batu. Beberapa orang yang hadir benar-benar ketakutan. Kata-kata Mu Yun, apakah itu luar biasa? Apakah kamu benar-benar pergi ke lembah 10.000 setan dan membuat keributan besar? Kong Lin berkata dengan lemah saat ini, pemimpin, apakah kita harus melarikan diri? Melarikan diri dari apa? Namun, Mu Yun berkata sambil tersenyum, orang-orang di lembah 10.000 setan tidak tahu bahwa saya yang melakukannya. Anda mengumpulkan barang-barang ini dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang dapat diandalkan dalam aliansi, seperti mereka yang main-main, siap berlari kapan saja, manfaatnya tidak akan pernah didapat. Dan keluarga Xie dan keluarga Xiao, aku akan memberimu salinannya nanti, tapi dalam waktu singkat, kita akan menanganinya dengan cara yang sederhana. Aku yakin itu tidak akan lama lagi, profil baik-baik saja. Beberapa orang tidak begitu mengerti arti kata-kata Mu Yun, tetapi mereka juga tahu bahwa manfaat ini dapat diambil dengan percaya diri. Mu Yun memandang Xiao Sanjiu dan berkata sambil tersenyum, Patriark Xiao, tentang keluarga Xiao yang bergabung dengan Liga Yun, kamu dapat berbicara dengan orang-orang terlebih dahulu, tetapi kamu tidak perlu mengumumkannya kepada publik untuk saat ini. Petik 2. Termasuk keluarga Xie, yang juga setuju untuk bergabung dengan aliansi Cloud kami, tetapi tidak membuat pernyataan. Saat ini, pertarungan antara Wan Yaogu dan Wan Fomen tidak dapat ditentukan, dan itu akan memakan waktu. Kami Yunmeng dapat berkembang dengan tenang. Tunggu sampai waktu yang tepat, dan Yunmeng akan mengumumkannya ke publik. Saat itu, mungkin kita tidak lagi takut dengan kekuatan setingkat emas. Xiao Jiutian tersenyum dan berkata, oke. Pada akhirnya, Xiao Jiutian meninggalkan Yunmeng dengan harta karun berisi 5 cincin luar angkasa. Mu Yun tidak khawatir keluarga Xiao akan melanggar perjanjian, lagi pula Xiao Jiutian masih ada. Di dalam aula Yunmeng, Mu Yun, Zhang Xuexin, Li Baozong, dan Bai Kun, Bai Yusan, Ku Yuliu, Kong Lin, dan Antianye semuanya berdiri di sana. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Tuan Li Baozong. Mu Yun tersenyum, Tuan Li Baozong, di lembah 10.000 setan,
dia selalu memikirkan balas dendam. Hari ini saya membawanya ke sini, dan Tuan Li bergabung dengan aliansi Cloud saya. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkan lembah 10.000 setan demi Tuan Li. Setelah kata-kata Mu Yun jatuh, Bai Kun dan yang lainnya menatap kosong ke arah Li Baozong yang telah merobek tabirnya orang baik. Beberapa orang memanggil orang baik di dalam hati mereka. Pemimpin aliansi kali ini mengatakan akan melakukan beberapa kerusakan, yaitu langsung mengevakuasi Gunung Wanbao di lembah Wanyao, dan bahkan meledakkannya. Dia sebenarnya menculik orang ke-6 di lembah Wanyao, penasihat militer Li Baozong. Li Baozong memandang beberapa orang dan menangkupkan tangannya. Bai Kun dan yang lainnya, yang berani mengabaikan, membungkuk satu persatu. Inilah raja yang sebenarnya. Di seluruh dunia Jinglong, dia terkenal, dan di lembah 10.000 setan, dia adalah orang nyata dengan kekuatan nyata. Mu Yun melanjutkan, Tuan Li selanjutnya akan berada di aliansi Cloud kita. Karena dia adalah penasihat militer Wan Yaogu, maka di aliansi Cloud kita, dia setidaknya berada di posisi penasihat militer. Anda harus mendengarkan saran Tuan Li dan pendapat. Ngomong-ngomong, untuk saat ini jangan menyatakan kepada publik bahwa Tuan Li tidak akan menunjukkan wajah aslinya. Semua orang memanggil Tuan Li Tuan Zong. Li Baozong tersenyum pahit di dalam hatinya. Mu Yun, apakah ini? Kopral Li Xian, Li Baozong berkata, adalah baik bagi setiap orang untuk membuat kemajuan satu sama lain. Sejak sekarang, saya telah meninggalkan lembah 10.000 setan, dan di dalam aliansi Cloud, saya secara alami melakukan yang terbaik. Li Baozong berkata dengan sungguh-sungguh, selama bertahun-tahun, saya telah membayar banyak untuk lembah 10.000 setan, tetapi saya juga telah merekrut sekelompok orang kepercayaan yang semuanya adalah orang-orang yang tersedia, tetapi tidak cocok untuk membawa mereka dan tinggal di dalamnya. Lembah 10.000 setan, nilainya paling besar. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka mengangguk. Satu Li Baozong bisa menghasilkan puluhan atau ratusan Li Baozong. Tidak diragukan lagi, ini sangat membantu Yunmeng. Oke, selanjutnya kalian hitung apa yang saya dapat kali ini, dan kirimkan ke bendahara untuk pengawasan ketat. Sumber daya didistribusikan kepada murid Yunmeng untuk berlatih, tetap bersikap rendah hati dan berhati-hati. Mu Yun melanjutkan, namun, mungkin tidak butuh waktu lama untuk bersikap rendah hati. Ya, Bai Kun dan Bai Yusan mundur satu persatu. Sebaliknya, Mu Yun memandang Li Baozong dan berkata sambil tersenyum, Tuan Li akan merepotkanmu untuk menutupi identitasmu terlebih dahulu. Tidak masalah, tidak masalah. Li Baozong melambaikan tangannya lagi dan lagi. Mu Yun sopan padanya, itu untuk memberinya wajah. Jika dia tidak tahu harus berbuat apa, kesopanan seperti ini akan hilang kapan saja. Semua orang tahu ini. Mu Yun melanjutkan, aliansi Cloud saya terlihat damai dan makmur, tetapi kenyataannya, jika benar-benar bertempur, itu adalah macan kertas, dan akan hancur hanya dengan satu sentuhan. Pada analisa akhir, sebaiknya keluarga Xie dan keluarga Xiao bergabung. Bergabungnya berbagai kekuatan hanya perlu menyesuaikan hubungan di antara mereka, agar tidak terjadi konflik, dikeluarkan perintah, dan pemilik keluarga akan melakukannya. Li Baozong mengangguk. Pemimpin penggembala tidak perlu khawatir, semua perlu waktu untuk dilakukan. Li Baozong tersenyum dan berkata, saya memiliki pengalaman di lembah 10.000 setan selama bertahun-tahun. Oke, karena itu masalahnya, saya permisi dulu pada Tuan Li. Terima kasih kembali. Ayo, suruh Tuan Li istirahat dulu. Sucu keluar dan pergi bersama Tuan Li. Di dalam aula, kosong. Mu Yun dan Zhang Xuexin saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Kamu benar-benar mengebom Wan Baoshan, kamu berani. Zhang Xuexin tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu memujiku atau merendahkanku? Mu Yun tersenyum dan berkata, lembah 10.000 iblis selalu menjadi kekuatan tingkat emas di alam Jinglong. Itu meledakkan gunung Wanbao, membuat mereka merasa tertekan dan berdarah, tetapi itu tidak akan melukai tulang mereka. Dengan partisipasi keluarga Xiao dan keluarga Xie, kini tidak akan ada kekurangan karakter tingkat Tao dan Tao di Yunmeng. Tapi Kaisar Dao, hilang. Bagaimanapun, Kaisar Dao Yunmeng saat ini, Senior Jintong, Senior Ziyue, ditambah dengan kekuatan alam 5 kesengsaraan Xiao Jiutian, Xiao Erqi, leluhur keluarga Xiao, adalah alam kesengsaraan kedua Kaisar. Selain itu, Zhang Xuexin dan Mu Yun, meskipun keduanya adalah Raja Dao,
Tetapi Zhang Xuexin memiliki lebih dari 4.000 rumah Tao, yang sepenuhnya sebanding dengan alam tiga kesengsaraan kaisar biasa. Dan Muyun sekarang memiliki lebih dari 2.000 tempat tinggal Tao, dan alam kesengsaraan kedua kaisar umum bukanlah lawannya. Tentu saja, sekarang ada satu lagi Li Baozong. Ada juga banyak orang di lembah 10.000 iblis yang ditahan di peta Muyun Zutian, dan beberapa kaisar seperti Manan, Mamo, dan Ma Gan juga ada di sana. Hanya ada selusin orang yang penuh dengan kekuatan kaisar. Dibandingkan dengan kekuatan utama tingkat emas, hal ini tidak layak disebutkan sama sekali. Tapi, seperti Jintong, Ziyue, Xiao Jiutian, Li Baozong, keempat orang ini semuanya memiliki kekuatan yang bagus, setidaknya mereka dapat menjamin bahwa Yun Meng tidak akan takut akan penindasan. Inilah kenapa Muyun berani pergi ke Wan Baoshan untuk membuat keributan. Diketahui bahwa dia melakukannya, dan lembah 10.000 iblis benar-benar membunuhnya, dan dia mampu mengatasinya. Tentu saja, kekuatan terbesar Muyun tetaplah Jintong dan Ziyue. Setelah sibuk dengan hal-hal ini, jiwa Muyun memadat dan muncul di dunia Zutiantu. Senior Jintong, Senior Ziyue. Di peta Zutian, tidak jauh dari pohon dunia, di bawah naungan pohon besar, Jintong dan Ziyue keduanya disilangkan dan ditelan terus-menerus, jelas mereka sedang berlatih. Keduanya tetap berada di peta Zutian, bukan hanya untuk kenyamanan. Kekuatan dunia yang lahir dari pohon dunia di peta Zutian sangatlah murni, dan Jintong serta Ziyue tampaknya memiliki metode unik, mengandalkan kekuatan dunia untuk berlatih. Ini juga alasan mengapa pasangan itu tetap berada di peta Zutian dan tidak berpisah dengan Muyun. Tanpa manfaat, bagaimana Jintong dan Ziyue bisa membantu Muyun? Apa masalahnya? Jintong berkata dengan datar, kamu ingin aku bertarung untukmu lagi? Ah, tidak, tidak. Muyun segera berkata, senior salah paham, junior hanya datang untuk melihat, apa yang dibutuhkan kedua senior itu. Kata Muyun, dengan sapuan telapak tangannya, peti harta karun tak berujung yang disimpan di dunia Zutiantu, harta surga dan bumi, bergegas mendekat. Persis seperti sungai, ini semua yang kudapat di Gunung Wanbao kali ini. Jika kedua senior itu membutuhkan sesuatu, katakan saja. Jintong bersenandung, kalian sayang di sini, kami dapat mengambil apapun yang kami butuhkan. Ini baik, Muyun dengan cepat datang ke sisi lain. Di antara dua pohon tak berujung, tempat tidur gantung dipasang, dan Ping Xianxian bertelanjang kaki dan mengenakan gaun putih panjang, dengan sosok ramping. Wajah cantik, dengan sedikit kepolosan, berbaring di tempat tidur gantung, bulu mata tertutup, seolah kristal bersinar. Kamu bahagia setiap hari. Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, meskipun dunia di dunia ini luas, ia tidak memiliki vitalitas. Di hari kerja, hanya ada kamu, senior Jintong, senior Ziyue, Pan Guling. Bahkan jika Muyun sesekali menangkap orang-orang, Pan Gulinglah yang langsung dikirim ke ujung dunia, membiarkan orang-orang itu menggali dunia. Jadi di sini sepi. Ping Xianxian membuka mata kuningnya, tersenyum dan berkata, saya sangat menyukai perasaan ini. Nafas pohon dunia membuat saya merasa sangat nyaman. Beberapa waktu lalu, Muyun juga mengajak Ping Xianxian keluar, namun pada akhirnya Ping Xianxian tetap suka tinggal di sini. Jika sebelumnya, jika ada 5 lelaki kecil seperti King Feng Changniu, kera raksasa Wu Jin, dragon sekali Jiaoma, Ye Tianyuelang, dan Shadow Yaohu, kelima lelaki kecil itu akan bisa menemani Ping Xianxian. Namun, sebelum Perang Dunia Changlan di masa lalu, Muyun memiliki firasat bahwa dia mungkin tidak akan selamat dalam pertempuran itu, jadi dia mengirim kelima orang kecil itu keluar terlebih dahulu. Itu diserahkan kepada 9 relik binatang buas besar, tengu penelan matahari, dan kucing bulan. Ada 9 anjing besar, kucing besar, dan tikus. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Di awal surga ke-9, Muyun dan beberapa orang ini memiliki hubungan yang sangat baik. Meskipun mereka tidak menerima diri mereka sendiri pada awalnya, mereka kemudian menjalin ikatan gelap antara hidup dan mati, dan mereka memiliki hubungan yang harmonis. 9 yang besar dan 5 yang kecil adalah peninggalan binatang buas, tapi entah di mana mereka sekarang.